Oke, gue izin share screen ya. Oke, jadi yang mau gue bahas hari ini kayaknya soal UAS tahun lalu aja ya. Tuh, jadi di soal UAS tahun lalu itu ada sekitar 4 soal. Dia bahas dari decision making, banking sampai balance scorecard. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih dari nomor yang pertama. Oke. Oke, jadi nomor pertama itu ada namanya Kinta Kawan. Dia itu memproduksi handmade baby blankets di Bogor Production Workshop. Nah, di workshopnya itu punya kapasitas nih sebesar 60.000 blanket tiap bulannya. Di bulan Mei 2021, Kinta Kawan tuh dia produce dan juga ngejual 95% dari monthly capacity. Selling price yang ditetapin sama Kintakon untuk satu blanketnya adalah $45. Nah, di situ dia ada kasih beberapa cost untuk buat si blanketnya itu. Dari DM sampai ke operating cost gitu. Oke, nah terus ada keterangan lebih lanjut, yaitu ada namanya Brawijaya Women Hospital. Dia itu adalah rumah sakit maternity yang high end di Jakarta Timur gitu. Nah, dan rumah sakitnya itu dia biasanya ada sediain baby blanket yang high quality di paketnya dia, paket untuk ya newborn. Nah, tapi karena dia di saat itu, jadi waktu itu suppliernya itu lagi nggak bisa nih untuk ngeproduksiin baby blanketnya. Jadi regular supplier dari itu lagi nggak bisa. Jadi dia si BWH lagi nyari supplier baru untuk gantiin si supplier lamanya gitu. Nah, jadi di akhir Mei 2021 si BWH tuh dia kontak kan si Kinta Kawan dan dia kasih penawaran gitu ke Kinta Kawan. Kalau misalnya dia tuh mau beli 5.000 blanket dari mereka tapi dengan harga $35 doang. Padahal sebenarnya harga yang ditetapkan sama Kintakon kan $45 gitu. Nah, kalau dia tuh cuma $35, tapi dia beli 5.000. Nah, kalau misalnya si Kintakon nih accept ya offer dari BWH, order dari BWH nih harus diprioritasin dari orderan regular customer-nya. Nah, terus dikasih tahu juga kalau misalnya production, demand, sama cost untuk Juni 2021 tuh anggapannya masih sama aja kayak Mei 2021. Nah, terus kalau di sini juga dibilang nggak ada additional sales sama admin expense dan nggak ada kenaikan kapasitas gitu ya. Kalau misalnya si kita itu menerima special order di BWH gitu. Nah, kita langsung aja lanjut ke nomor pertama ya. Nah, jadi based on financial consideration, cash shall Kintakon accept the order gitu. Terus yang nomor dua itu kira-kira berapa sih harga yang bisa bikin Kintakon tuh kayak gak ada bedanya gitu. Mau dia nerima ataupun nolak special ordernya. Terus yang ketiga itu apa aja sih faktor-faktor lain yang perlu di-consider sama si Kintakon kalau misalnya dia mau accept atau decline the special order. Nah, terus yang keempat, dia ada kasih lagi keterangan gitu kan, tambahan informasi. Jadi kalau misal ada tawaran dari Sojourn Company untuk memproduksi blanketnya apa? Untuk menggantikan Kintakawan dalam memproduksi blanketnya kayak gitu. Dan dia tuh janjiin kalau misalnya bakalan kasih the same quality dan juga specification seperti yang dibuat sama Kintakawan. Nah, offering price yang ditawarin itu adalah sekitar $34 per unit. Nah, kalau misalnya si Kintakawan terima nih offeran dari si Sojourn ini, tetap gak akan mengubah sales sama admin expense-nya karena anggapannya Kintakawan nanti juga bakalan ngeluarin expense ini kayak gitu. Karena kan nanti waktu dia ngejual dia kan secara langsung pasti ngeluarin biaya ini gitu. Nah, jadi ini nggak akan berubah mau dia terima atau tolak offeran dari Sojourn. Nah, terus kalau misalnya dia terima ini penawaran dari Sojourn ini atau outsource, si Kenton tuh bakalan bisa save 20% dari fixed manufacturing overhead-nya. Kalau misalnya si Kenton itu nggak produksi blanket. Nah, terus sebagai tambahan informasi juga, kan kalau misalnya dia nggak produksi lagi secara internal gitu blanketnya, pastinya kan bakalan ada apa fasilitas yang nggak digunain gitu kan. Nah, katanya fasilitas yang nggak digunain ini, kalau misalnya si Kintokon setuju untuk outsource ke Sojourn, bakalan di-rent gitu, bakalan disewain ke startup company eh, dan harga sewanya per bulannya adalah $100, $100.000 gitu. Nah,
Terus dengan kondisi baru seperti ini, kira-kira Kintakon tuh bakalan continue produksi sendiri atau buy aja ya dari Sojon? Itu untuk pertanyaan Ende. Dan yang terakhir ditanya juga kira-kira faktor kualitatif apa lagi yang bakalan dikonsider sama Kintakon kalau misalnya dia mau outsource produksi blanketnya itu ke Sojon. Itu sih. Oke, itu keseluruhan dari soal kita yang nomor 1. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1 ya. Oke, jadi seperti biasa, masih kelihatan kan ya ini ya? Oke. Seperti biasa, kita masukin dulu ya semua data-data yang dari soal, kayak gitu. Nomor 1. Oke. Jadi ada dibilang production capacity-nya 60.000. Nah, terus kan dibilang nih, kalau misalnya yang diproduce sama sales itu cuma 95%-nya doang. Berarti kita kali aja nih yang berhasil diproduksi sama dijual sama si Kintakon tuh berapa? Berarti 60.000 ini kapasitasnya kita kali sama 95%. Nanti dapat si 57.000. Nah, dari perhitungan ini kita kan berarti tahu kan, berarti yang capacity idle tuh berarti sekitar 5% dari total kapasitas. Atau sekitar 3.000 doang nih yang kosong, ya yang idle gitu, yang nggak dijual dan nggak diproduksi. Nah, terus diketahui juga kan blanket selling price-nya tuh $45 dari sini. Gitu. Nah, cost-nya juga kita masukin semuanya ya, dari DM sampai ke selling and admin expense. Oke, udah dapet. Terus kita masukin juga nih yang special order tadi dari BWH. BWH butuh kuantitinya sebesar 5.000 dan selling price-nya itu 35. Ya kan? Tadi dia offer untuk $35 gitu. Nih, $35. Nah, yang perlu kita lihat di sini berarti kan sebenarnya quantity yang dipesan sama si BWH itu kan lebih tinggi kan dibanding idle capacity yang dipunyain sama si Kintakon. Kayak gitu. Nah, berarti ada sekitar 2.000 nih yang anggapannya kurang gitu, yang nggak idle. Nah, di soal dikasih tahu kalau misalnya si Kintakon itu setuju nih untuk terima offeran dari si siapa namanya ke BWH. Nah, orderan si BWH tuh harus diutamain daripada si regular customer. Nah, berarti secara langsung kita tahu kan kalau misalnya dari kasus ini berarti nanti karena ini kurang nih ya ada capacity cuma 3.000. Oke lah, 3.000 ini berarti aman kan bisa dibuat untuk produksi orderannya si BWH gitu. Nah, sisanya gimana? Sisanya berarti mau nggak mau kita bakalan ambil nih dari kapasitas yang biasanya kita jual ke regular customer, kita kasih ke BWH. Kayak gitu. Nah, jadi artinya adalah penjualan customer-nya nanti akan berkurang sekitar 2.000. Oke, gitu sih. Nah, pertanyaannya kan untuk yang pertama adalah kira-kira Kintakon tuh harus accept gak sih? Sebaiknya accept atau enggak orderannya? Nah, gimana cara kita untuk tahu kira-kira kita accept atau enggak? Nah, kita tuh lihat kan, kalau dalam financial berarti kita lihat apakah akan ada pertambahan operating income dari diterimanya special order dari si BWH itu. Nah, berarti kita harus hitung kan, gimana cara hitung operating income kan kayak biasa. Berarti kita tinggal kurangin incremental revenue, dikurangin sama incremental cost. Nah, nanti setelah dikurangin, dapatlah si incremental profit. Nanti kita lihat, kalau misalnya menghasilkan tambahan income, berarti si Kintakon tuh harus accept ordernya. Tapi kalau misalnya enggak, loss gitu kan, berarti si Kintakon tuh harus reject offernya. Kayak gitu, sesimpel itu. Oke, sekarang berarti kita tinggal hitung incremental revenue dulu. Incremental revenue berarti kan seperti biasa ya, kita 3 kali aja price dan berapa sih yang bisa kita jual dari special ordernya. Gitu. Berarti yang 5.000 ini ya, yang kita jual ke BWH, dan harganya itu $35. Dapatlah si 175. Nah, untuk menjual si blanketnya ini sebesar 5.000 ini, berarti kan dibutuhin cost juga kan untuk pembuatannya. Ada DM, ada DML, ada FMOH nih. Nah, ini juga dihitung, masukin satu-satu. Nih, DM-nya kan nih 16, berarti tinggal kali aja nih, 16 dikali sama 5.000. Gitu juga untuk yang DML sama FMOH. Ya. Ingat ya, kalau misalnya incremental, itu tuh cuman biaya yang relevan aja. Jadi kalau misalnya biayanya irrelevant, itu kita nggak usah masukin ke perhitungan. Kayak gitu. Kalau fix, itu kan kayak anggapannya
mau kita produksi seberapa pun, ya udah itu yang bakal kita keluarin kayak gitu. Kayak misalnya nih, dalam kasus ini kan tadinya dia cuma produksi 57.000 gitu. Jadi baik dia nanti sale produksi 60.000 atau dia produksi 57.000, sebenarnya efek MOH yang dikeluarin tiap bulannya itu adalah 180.000 kayak gitu. Jadi anggapannya itu irrelevan termasukin ke perhitungan incremental cost gitu ya. Yang biasanya relevan itu adalah yang variable cost. Variable cost kan di sini ada DM, DML sama PMH ya kan. Nah, terus kenapa nih yang variable SNA expense kok nggak dimasukin gitu kan, dia variable expense. Nah, jadi itu kalian harus baca juga ya dari soal. Jadi itu di soal bilang kalau misalnya kita terima orderan dari si BWH gitu, jadi sebenarnya mana ya tadi? Kalau misalnya kita terima special order, itu tuh anggapannya kita nggak ada additional sales and admin expense. Karena kayak kita nggak ada biaya untuk promosiin barangnya gitu. Kita nggak ada biaya untuk penjualannya. Karena kan yang nyari kita itu kan sebenarnya customer gitu kan. Atau dalam kasus ini si BWH itu. Jadi kayak nggak ada tambahan biaya yang kita keluarin. Nah, makanya di variable expense ini kita nggak masukin. Walaupun dia variable expense. Gitu. Jadi incremental cost yang masukin itu cuma yang tiga ini. DM, DML, sama PMOH. Oke, jadi kan kita udah hitung nih, tadi ada 80.000, 25.000, sama 30.000 gitu kan. Nah, jangan sampai di situ aja. Kenapa? Karena kita harus hitung juga nih kira-kira kerugian atau namanya opportunity cost yang kita korbankan gitu kan. Atau cost yang kita korbankan karena kita merelakan nih 2.000 yang tadinya harusnya dijual ke regular customer, kita kasih ke BWH kayak gitu. Karena kan tadi di soal kalau misalnya kita terima mau nggak mau kita harus prioritasin si ini kan, si BWH kayak gitu. Nah, jadi 2.000 kuantitas atau 2.000 blanket yang kita korbankan itu harus kita hitung juga kira-kira berapa sih opportunity cost-nya kayak gitu. Oke, berarti kita hitung kan CM loss dari regular customer itu berapa. Cara hitung CM gimana? Cara contribution margin itu kan berarti dia selling price kita kurangin sama variable cost, ya kan? Ya udah berarti gampang aja nih, tinggal kita kurangin aja selling price-nya. Selling price yang biasa itu kan $45. Kita kurangin sama si VC-nya kayak gitu. Oke, VC-nya itu berapa? VC-nya itu berarti penjumlahan dari semua variable expense ya. Dari DM sampai ke variable. Yaitu ada si $32 ini. Nih, kalau kalian. Oke, ini udah termasuk ke variable cost semua. Nah, dikali sama berapa? Dikali sama 2.000 itu. Atau berarti 5.000 kita kurangin sama 3.000. Oke. Dapatlah ternyata kalau misalnya kita terima orderannya berarti ada loss nih dari regular customer sebesar 26.000. Nah, udah dapat semua komponen incremental cost-nya, kita tinggal jumlahin aja berapa. Oke, ternyata dapat kalau incremental cost-nya itu adalah 161.000 gitu kan. Nah, kita kan bisa lihat nih ternyata revenue-nya tetap lebih gede kan dibanding si incremental cost-nya. Berarti secara langsung kita akan si Kintakon itu akan ada penambahan income sebesar selisih ini. Gitu, atau sebesar $14.000. Kayak gitu. Tadi yang gue bilang kalau misalnya ada additional profit, itu seharusnya ya, kalau misalnya kita cuma memperhatikan pertimbangan dalam faktor finansial, itu seharusnya si Kintakon tuh terima orderannya. Nah, berarti kalau dalam kasus ini, si Kintakon harusnya terima special order. Oke. Gitu aja sih untuk yang nomor pertama. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Kalau ada yang mau tanya langsung unmute ya. Kak, sorry mau nanya. Tadi cara ngitung yang loss of contribution margin-nya gimana, Kak? Contribution margin tuh kayak biasa ya, yang tadi kemarin UTS. Contribution margin itu adalah revenue dikurangin sama variable cost. Gitu. Nah, jadi kan kita tahu nih selling price-nya 45 gitu kan. Revenue kan didapetin dari price dikali sama jumlah quantity. Benar nggak? Nah, gitu juga dengan variable cost. Variable cost tuh berarti sama dengan seluruh variable cost. Variable cost di sini kan ada DM, ada DML, ada PMOH, sama ada variable SNA, expense ini kan. Nah, ini semua dijumlahin, kan dapat variable cost per unit gitu. Nanti kita kali sama jumlah kuantitas untuk dapat variable cost-nya berapa, total variable cost. Nah, pengurangan itu dinamain sama contribution margin. Gitu. Berarti kalau nanti ada angka tadi di fixed cost-nya itu nggak usah dihitung ya, Kak? Karena kan cuma ngitung variable cost-nya doang. Iya, benar. Karena kita CM gitu kan. Beda sama
Operating income. Operating income kan berarti dikurangin lagi sama fixed cost gitu. Kalau CM itu cuma variable doang. Anggapannya kenapa kita CM? Karena itu yang incremental. Yang tadi gue bilang kalau misal fix itu tuh pasti akan terjadi gitu. Mau dia produksi atau jual seberapa pun itu bakalan occur gitu, incur. Nah, kalau variable kan enggak sesuai dengan berapa yang kita produksi dan kita jual tiap periodenya gitu. Oke, gimana? Udah ngerti belum? Udah Kak, thank you. Oke, sip. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor B ya. Coba ya. Oke, B itu ditanya, kira-kira berapa sih harga yang bisa buat kita sebenarnya nggak ada bedanya lah mau dia terima atau decline ordernya, special ordernya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, dari perhitungan tadi gitu, itu kan dengan harga seberapa nih? Dengan harga yang $35 itu tuh akan menimbulkan yang namanya net effect. Net effect itu apa? Itu adalah perbandingan antara si revenue dan si cost-nya, kayak gitu. Dalam kasus ini si cost-nya revenue lebih tinggi kan dibanding cost-nya. Makanya net effect-nya itu plus kayak gitu atau ada profit. Nah, gimana kalau misalnya kita mau buat ini sama aja accept atau decline? Kalau misalnya kita decline di special order gitu kan, berarti kan nggak ada penambahan income, bener nggak? Kalau nggak ada additional profit gitu, anggapannya adalah net effect. Net effect-nya itu nol. Ya kan? Karena kan kita nggak jual nih, jadi kayak nggak ada additional profit. Jadi profitnya kita dapatnya dari regular customer doang. Kayak gitu. Nah, gimana cara kita untuk tentuin price-nya? Berarti kita mau nggak mau, kita harus buat, kalau misalnya kita accept the special order, itu tuh juga bakalan menghasilkan profit nol gitu. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada incremental profit gitu. Nah, jadi itu ya maksudnya gimana? Nah, jadi ini penjelasannya. Jadi semenjak since kalau kita decline di offer, itu kan nggak akan ada additional profit. Jadi price-nya itu bakalan sama aja antara accept atau decline di special order. Makanya kita harus cari price di mana memunculkan tidak akan adanya net effect. Ini untuk lebih jelasnya kita lihat ini ya, rumus ini ya. Oke, rumus ini. Jadi kita tujuannya adalah buat net effect-nya tuh sama dengan nol. Jadi nggak ada additional profit atau nggak ada loss gitu, ibaratnya. Nah, karena net effect-nya nol, net effect kan tadi rumusnya gimana? Net effect itu adalah rumusnya incremental revenue, kita kurangin sama incremental cost. Atau anggapannya revenue sama cost-nya tuh sama, kayak gitu. Nah, berarti untuk dapetin net effect-nya nol, incremental revenue harus sama dengan incremental cost. Nah, dari soal kan kita tahu ya, kalau misalnya tadi si incremental cost-nya tuh adalah $161. Kayak gitu. Nah, berarti secara nggak langsung si incremental revenue adalah $161. Jadi ambil angkanya si incremental cost gitu. Nah, kan kita udah tahu nih incremental revenue berapa. Seperti tadi gue bilang, kalau misalnya revenue itu kan rumusnya adalah price dikali sama quantity, benar nggak? Nah, jadi gimana cara cari price-nya adalah dengan kita membagi si revenue ini dengan jumlah quantity-nya. Sorry. Gitu. Jadi adalah 161.000 kita bagi sama 5.000. 5.000 itu adalah ini ya, quantity yang special order tadi. Gitu. Jadi kita tinggal hitung aja nih, sisa 1.000 dibagi sama 5.000. Dapatlah 32,2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian hitung gitu ya, kalau misalnya nih si BWH, dia nawarin si Kintakon untuk produksi 5.000 blanket gitu kan, dan dia tuh offer harganya 32,2 price-nya. Kayak gitu. Nanti kan berarti si Kintakon itu bakalan mendapatkan revenue sebesar berapa? Sebesar 5.000 dikali sama 32,2 kan? Ya kan? Nah, itu kan sama dengan 161 nih. Itu. Karena sama 161, terus juga incremental cost yang timbul karena dia menerima overrun dari si BWH, itu sama juga 161, nantinya nggak akan ada additional profit, kayak gitu. Jadi sama 0. Jadi nggak ada bedanya kalau misalnya dia nanti terima atau misalnya dia decline offernya. Kalau misalnya harganya adalah 32,2. Kayak gitu. Kalau misalnya kasus seperti itu, berarti nanti si Kintakon tuh tinggal milih aja kira-kira dia mau terima atau enggak. Toh juga nggak ada bedanya gitu kan. Nah, jadi kalau misal kasusnya seperti ini, kayak price-nya sama aja. Price-nya itu membuat kondisinya sama aja.
Berarti si account tuh bukan lagi memperhatikan faktor finansialnya aja, tapi dia harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor dari luar, kayak kualitatifnya. Kayak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dia terima nih si BWH gitu kan. Nah, mungkin dia pertimbangin, iya gue terima biar nanti si BWH bakalan jadi loyal apa customer gue gitu. Kayak dia nanti bulan berikutnya bakalan sama gue lagi, misal kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau misalnya dia terima special order, berarti kan ada jumlah quantity yang dikorbankan kan, yang tadi yang untuk regular customer jadi ke BWH gitu. Nah, itu kan berarti nanti mungkin akan menimbulkan em, apa sih namanya? Akan menimbulkan kekecewaan gitu sama si customernya. Kayak misalnya tadi gue bisa kok beli segini, tapi kenapa ya jadi gitu demand-nya? Tentang ada orderan dari yang lain kayak kita terlantarkan padahal bisa gue selalu beli nih sama lu gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu ya. B itu adalah itu. Kayak harga berapa sih yang bisa bikin kayak nggak ada bedanya gitu dia mau terima atau enggak. Gitu. Itu untuk yang B. Kalau ada yang mau nanya, eh panik ya. Oke, harusnya ngerti sih. Gitu. Nah, yang C, ini tadi gue udah sempat mention sih, kayak faktor apa aja yang harus dikonsiderkan sama si Kintakon kalau misalnya dia mau terima atau decline. Yang tadi gue bilang kayak misalnya apakah akan ada hubungan lebih lanjut dengan si BWH gitu. Jadi bukan one time order aja, tapi repeat order. Terus kayak itu tadi mungkin bisa mengurangi kekecewaannya, mengurangi kepuasan customer gara-gara demand-nya nggak sama kayak biasanya gitu. Gitu sih. Kalau misalkan mau tambahin yang lain boleh ya. Kayak apa aja faktornya. Oke, sekarang yang D. Kalau D itu kasusnya sekarang bukan lagi apa sih tadi? Special order, bukan lagi special order, sorry. Nah, kasusnya yang D itu tuh udah masuk ke kasus outsource. Kayak gitu ini bukan special order, outsource. Nah, jadi ini kasusnya dia bukan ada customer baru gitu ya. Bukan ada orderan dari customer, tapi dia mendapatkan offeran dari company lain untuk memproduksi produk yang dijual sama si Cinta Kawan gitu. Nah, namanya itu Sojon ya tadi kan. Nah, Sojon tuh bilang, kalau gue bisa nih untuk produksi 60.000 quantity gitu, dengan offering price-nya $34 gitu. Nah, tapi dengan $34 ini berarti lu nggak usah lagi buat blanketnya kan. Dari DM ya, DML dan sebagainya itu udah nggak perlu lagi. Nah, fasilitas yang lu tadinya gunain juga sekarang nggak guna lagi, kayak gitu. Nah, karena sorry, kalau misalnya si Kintakon itu terima tawaran dari Sojon, makanya dia akan mengurangi si FMOH ini sebesar 20%. Gitu, ini dari soal kayak will be able to save 20% of the fixed MOH gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya dia terima si order, tawarannya si, siapa namanya? Tawarannya Sojon, dia tuh bakalan ada tambahan revenue istilahnya dari si unused facility-nya itu sebesar $100.000 per month. Nah, sekarang kita tinggal buat nih kira-kira bagusan siapa? Si Kintakaon itu tuh tetap make atau continue the production atau buy aja dari Sojon gitu. Yang pasti untuk nentuin ini kalau dalam segi financial ya, based on financial consideration, berarti kita pilih cost-nya yang paling kecil gitu. Kalau tadi kan kita pilih operating income yang lebih gede gitu kan. Atau kayak pertambahan operating income. Kalau ini kita lihat dari cost yang lebih kecil. Oke, sekarang kita kalau make ya, kita buat dari make. Kalau make itu kan kayak biasa ya, kita butuh bahan, kita butuh labor, kita butuh biaya-biaya lain gitu untuk mendukung operasional kita. Nah, ini kita masukin semuanya. Berarti kalau make itu adalah 16 tadi ya. 16 kita kali sama 60.000. Ya kan? Hmm. Nah, 960.000. Atau kayak gampangnya ini tuh sebenarnya udah dihitungin sama si soal gitu. Kalau misalnya kalian hitung nanti, kalau misalkan bagi gitu ya, ini tuh nanti bakalan sama semua, 60.000.
gitu. Jadi untuk mudahnya, kalau kalian nggak mau hitung satu-satu, langsung aja dari soal. Tapi harus di make sure dulu itu hitungannya benar ya. Nih, kita langsung aja. DML-nya 300, berarti PMOH-nya adalah 360.000. Nah, terus dapat juga nih info gitu kan. Ada, kalau misal kita make, kita bakal ngeluarin yang namanya FMOH gitu. Nah, FMOH-nya itu kan di sini 180.000. Ya udah, kita langsung masukin aja 180.000. Nih, 180.000. Dah, oke. Apakah sampai di sini aja? Nah, ternyata ada komponen lain gitu, namanya selling and administrative expense, ya kan? Nah, ini kira-kira dimasukin atau enggak? Nah, di soal dibilang, di offer itu tuh will not affect the sales and admin expense dari Kintakawan. Jadi, whether dia bakalan ngejual, dia bakalan produksi sendiri atau dia bakalan outsource, ini tuh bakalan selalu ada. Ini bakal selalu ada. Nah, ini kan berarti udah nggak relevan lagi kan. Nah, jadi kita nggak akan masukin ke dalam perhitungan. Kayak gitu. Karena nanti juga sama aja kalau kita masukin, di sini kita masukin, nanti di buy kita masukin juga. Jadi difference-nya juga sama aja sebenarnya. Tapi untuk kayak the sake of efficiency, kita nggak usah masukin. Kita masukin relevan aja. Oke, kalau purchase cost berarti nggak ada ya. Karena kan make, kita beli. Kita buat sendiri, jadi kita nggak ada beli deh orang. Tuh. Jadi tinggal kita jumlahin aja nih, berapa sih relevan cost kalau misalnya kita make. Ternyata dapat 1,8. Nah, terus ini kan udah make gitu ya. Udah dapat nih total cost dari si make. Nah, kira-kira kalau misal kita buat blanket gitu, kita bisa ada potensial, ada revenue gak sih? Ada income gak sih? Kalau di soal kan nggak dikasih tahu ya. Karena ya udah fasilitinya semuanya udah digunain nih untuk buat blanket. Jadi kayak nggak ada sisa untuk produksi yang lain gitu. Atau digunain untuk hal lain. Nah, jadi kalau misal kita make, nggak akan ada tambahan, ada revenue di kasus ini ya, gitu. Nah, berarti total cost-nya adalah ya udah 1.800.000. Sekarang kita buat yang buy. Kalau buy kan berarti yang tadi gue bilang kan, kita udah nggak perlu produksi lagi. Berarti udah nggak perlu DM, kita nggak perlu DML, kita nggak perlu FMOH, nggak perlu FMOH. Kayak gitu. FMOH-nya ada, sorry. FMOH itu kan selalu occur ya. Dibilang di sini kalau misal FMOH tuh dapat di-eliminate sebesar 20%. Berarti kita yang incurred itu adalah sisanya, ya kan? 1 minus si 20.000 ini. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita buy, tetap ada nih cost yang kita keluarin, yaitu sebesar 144 ini. Nah, purchase cost pastinya ada ya, karena kan kita beli nih, seberapa dari offering price yang ditawarin sama si Saujon, kita kali sama jumlah quantity-nya, yaitu yang 2.040. Terus kita jumlahin deh, sama kayak si Make. Nah, ternyata cost-nya lebih gede nih, sebesar 2184. Kayak gitu. Coba kita hitungnya difference-nya masing-masing. Oke. Nah, ternyata ada difference sebesar 384.000 gitu kan. Berarti kalau misal kita sampai sini nih, ternyata si Mac tuh lebih menguntungkan. Nah, tapi ternyata si siapa Kintakaon itu tuh ternyata ada rencana kalau misalnya nanti dia outsource gitu kan, dia mau sewain si facility-nya dia ke startup company dan dapat potential income sebesar $100.000 per bulan. Nah, $100.000 ini itu tuh bisa jadi pengurang cost ibaratnya. Gitu. Jadi sebenarnya cost yang dikeluarin untuk buy itu kayaknya nggak segede itu gara-gara ada tambahan income dari yang lain, dari facility-nya dia. Nah, berarti di sini kita masukin aja 100.000. Nah, jadi kan tadi ini gue bilang kalau ada ada penambahan income itu tuh tujuannya adalah untuk mengurangi cost-nya dia. Jadi kita kurangin aja nih. Nah, berarti dapat 2.084 kan. Ada difference sebesar 100.000 dan di sini ada difference sebesar 284.000. Nah, berarti ternyata walaupun dia ada kayak sewain si facility-nya, ternyata tetap gak bisa untuk cover biaya untuk belinya itu. Jadi kayak kalau misalnya kita buy itu biayanya gede banget lah intinya. Kayak gitu dibanding kalau misalnya kita make. Walaupun kalau make kan berarti kita nggak bisa sewain facility gitu. Tapi tetap lebih menguntungkan dibandingkan kita harus buy. Gitu sih. Jadi kalau misalnya berdasarkan financial consideration gitu ya, jawabannya adalah
Kintaon harus tetap continue the production karena itu biayanya lebih kecil. Gitu, itu aja untuk nomor yang D. Dah, selesai. Kita langsung lanjut yang ke E ya. Jadi E itu nyambung sebenarnya. Jadi kayak faktor apa aja sih yang harus dipertimbangkan sama Kintakon kalau misalnya dia make decision untuk outsource. Nah, kalau outsource kan berarti banyak tuh timbangannya kayak apa aja. Kayak misalnya kualitasnya bagus atau enggak sih yang disediain sama si Sojon gitu kan. Kayak ada nggak portofolionya atau kayak ada nggak review dari orang kayak kualitasnya bagus atau enggak. Kayak dia gunain bahan apa sih kayak gitu. Sama nggak kayak biasa kita buat gitu. Nah, itu harus dipertimbangin. Kalau misalnya jelek kan nanti bakalan kehilangan customer kan, jadi kayak lebih gede lagi dampaknya. Jadi ini yang harus dipertimbangin sama si Kintalcon sebelum outsource. Terus dia juga harus ngeliat kira-kira si siapa namanya Sojon itu tuh bisa dipercaya atau enggak gitu. Apakah dia tuh bakalan bertanggung jawab atas productionnya gitu. Kayak siapa tahu dia nipu kan, atau ternyata dia cuman apa? Ternyata kayak banyak masalah lah atau yang drama yang timbul gara-gara suppliernya si Sojon itu. Terus kita harus ngeliat kan kayak misalnya review dari customer sebelumnya kira bagus gak sih kerja sama si Sojon kayak gitu. Kayak hubungannya baik gak sih sama dia juga. Nah terus kalau misalnya kita pakai outsource gitu kan, itu kan berarti ada apa ya? Kita harus memperkirakan waktu gitu loh, waktu untuk pembuatan dan juga delivery. Kira-kira si Sojon tuh bisa nggak sih memproduksi barang dengan cepat atau misalnya memproduksi barang dengan waktu yang sama ketika si Kintakon tuh produksi barangnya kayak gitu. Nah jadi itu harus ditimbang juga. Nah dan harus ngeliat juga kayak lokasi dari si uh, Sojon. Kalau misalnya ternyata pabriknya jauh gitu kan, nanti kan berarti lama tuh pengirimannya. Nah bisa-bisa nanti si Kintakon nanti nggak bisa memenuhi demand dari customer karena barangnya belum ada gitu, belum sampai di mereka kayak gitu. Jadi ini juga harus dipertimbangin. Nah, terus kalau misalnya kita outsource, berarti kan secara langsung kita nggak butuh bahan lagi, kita nggak butuh labor lagi gitu-gitu kan. Nah, berarti kalau kita nggak butuh labor kan mau nggak mau berarti kita PHK ya, kita berhentiin. Nah, itu tuh sebenarnya kayak ada ya masalah etis lah ya, kayak kalau misalnya harus PHK besar-besaran kayak gitu. Dan citranya si perusahaan nanti juga mungkin nggak jadi nggak bagus gitu. Terus juga ini kayak kira-kira ada nggak potential revenue lagi yang bisa di-obtain. Kalau misalnya ini kan kalau kasusnya dia cuma rent ke startup company gitu kan. Dan dapat revenue 100.000. Nah, ternyata, gimana kalau misalnya ternyata dia bukan rent, tapi misalnya dia buat production, dia produksi barang lain gitu. Kayak misalnya ini blanket, mungkin dia nanti bakalan buat bantal gitu atau apa gitu. Nah, mungkin ya kalau misalnya dihitung ternyata oh revenue dia atau income-nya tuh lebih gede gitu dari 100.000 ini misalnya sampai 300.000 gitu. Kalau sampai 300.000 kan berarti nanti cost dari kita outsource bakal lebih rendah kan daripada kita make. Nah itu juga harus dipertimbangin sama si kita kawan. Nah terus juga bisa kita lihat dalam sisi ini ketergantungan dengan supplier. Kalau misalnya kita fully gitu ya, 100% outsource dari luar, berarti kan kayak kita mempercayakan semua barang kita, sama produksi dia, sama orang lain itu kan, sama pihak tiga kan. Nah itu tuh bakalan nimbul ketergantungan banget. Karena kita nggak anggapannya nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya si pihak ketiga itu nggak produksi kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya nanti case tiba-tiba si pihak ketiga ini nggak bisa lagi tiba-tiba gitu ya, kayak ada masalah apa terus jadinya nggak bisa produksi kayak contoh si ini suppliernya si BWH tuh di bulan Mei tiba-tiba dia gara-gara ada isu DM gitu ya dia jadinya nggak bisa supply gitu nggak bisa produksi. Nah itu juga harus dipertimbangin sama si kita kawan itu sih. Nah untuk yang lain mungkin kalian bisa main sendiri asalkan tuh make sense ya. Kayak gitu aja untuk nomor 1. Kira-kira ada yang mau nanya sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu tentang pricing decision. Nih, pricing decision. Jadi si Hagenberry, ada namanya perusahaan Hagenberry, dia tuh produksi ice cream bars untuk vending machine. Ice cream bars itu disold ke vendor-vendor dengan ukuran satu case gitu, satu case. Dimana satu case-nya itu terdiri dari 30 bar, ice cream bar.
Nah, walaupun si Hagenberry itu ada buat beberapa rasa ya, untuk ice creamnya, cost-nya itu um, nggak ada berbeda secara signifikan. Dan semua case dijual dengan harga yang sama. Hagenberry dia tuh ada spend 15 juta dolar untuk beli capex gitu, untuk capital expenditure kayak gitu. Nah, dan di tahun 2021, Hagenberry itu dia expect bakalan bisa produksi dan jual 368.000 case ice cream bar. Ini ada expected cost dari 2021, dari variable production cost sampai ke admin and operational cost. Pertanyaannya adalah, assume kalau misalnya si Hagenberry itu netapin harganya berdasarkan full cost plus markup. Full cost plus markup untuk bisa generate profit yang sama, profitnya itu sama dengan target return on capital expenditure gitu, atau capital expenditure itu bisa dianggap investment gitu ya, berarti return on investment atau ROI gitu. Nah, terus di sini ada anak-anaknya kayak ditanya nih, kira-kira berapa sih target operating income-nya kalau gitu? Kalau misalnya si Hagenberry itu ada requires 16% return dari capex investment-nya dia. Nah, terus berapa sih full cost per case dari ice cream-nya? Sama yang terakhir, berapa ya selling price dari Hagenberry yang bakalan di-charge ke customer gitu, supaya Hagenberry itu bisa achieve target operating income dia. Nah, gitu. Nah, dengan selling price yang udah ditetapin itu, kira-kira berapa ya markup percentage-nya? Nah, terus yang B, ini kita disuruh assume kalau misalnya harga untuk masing-masing case-nya itu didasari dengan target pricing approach gitu. Jadi si Hagenberry menggunakan target pricing approach. Ada anaknya lagi, jadi misalnya Hagenberry itu dia percaya kalau misalnya dia bisa ngejual ya produknya sebesar $15 per case-nya. Nah, terus company target operating income-nya itu adalah 33% dari revenue. Nah, berapa sih full cost-nya, target full cost-nya dari di bawah approach ini gitu. Nah, dan current expected cost-nya estimasi cost yang bakalan terjadi itu apakah dapat meet ya. Dan nggak pernah ya, bisa sesuai dengan target full cost-nya dia. Kayak gitu. Kayak misalnya target full cost-nya misalnya 1 juta gitu. Nah, current cost-nya tuh berapa? Kayak apakah lebih dari 1 juta atau misalnya kurang dari 1 juta. Kalau misalnya dia meet, berarti sama dengan 1 juta atau kurang dari 1 juta. Gitu sih. Nah, terus yang kedua, CEO dari Hagenberry itu dia punya plan untuk nge-reduce semua fixed cost-nya dia sebesar 15%. Dan variable production cost-nya sebesar 0,4 per case-nya. Nah, apakah cost reduction strategi yang dilakukan sama si CEO ini bakalan bisa buat si Hagenberry untuk meet its target cost? Kayak gitu. Dan yang ketiga, si production manager dari Hagenberry itu dia suggest untuk ngelakuin cost reduction strategi yang di-propose sama si CEO. Kayak gitu, karena itu bakalan ngubah rasanya es krim. Oh, ya. Oh, sorry. Jadi si production manager dari Hagenberry itu bilang kalau misalnya kita ngelakuin cost reduction strategi yang dipropos sama CEO, itu tuh bakal ngubah rasa es krim. Jadi kalau es krimnya rasanya berubah gitu kan, mungkin itu bisa mengurangin willingness to pay-nya customer gitu sebesar 5%. Atau kayak ya keinginan belinya konsumen. Nah, dari informasi ini kira-kira apakah Hagenberry tetap implementasi cost reduction strategi? Dah, gitu aja sih intinya. Oke, sekarang kita ke sheet. Nomor 2. Seperti biasa kita masukin semua informasi ya. Jadi tadi ada capital investment untuk capex sebesar 15 juta dolar gitu. Terus cash yang dijual itu pada tahun itu ya. Pada tahun 2021 itu sebesar 368.000 case. Dan ada dibilang nih kalau misalnya dia ada target ROI-nya itu sebesar 16%. Nih, dari soal. 16%. Ini kita masukin. Nah, terus ini juga biaya-biayanya kita masukin ya. Dari variable production sampai ke admin and operational. Oke. Nah, yang nomor 1 tuh gampang banget. Kita cuma disuruh cari target operating income.
Nah, target operating income tadi tuh udah dibilang di soal kalau misalnya itu sama dengan target ROI atau return on capital expenditure. Berarti target operating income sama dengan ROI. Gitu. Kalau saya ROI tahu kan apa? Income dibagi sama investment. Nah, ini rumusnya dari si ROI. Sorry. Nah, berarti tinggal masukin aja nih income yang bisa didapetin itu kan berapa? Oh, ternyata di sini nggak dikasih tahu kan? Tapi dia cuma langsung kasih tahu nih ada target ROI-nya sebesar 16%. Nah, berarti ada cara kedua ya. Cara kedua berarti adalah langsung aja target ROI dikali sama investmentnya. Tuh. Jadi ada dua cara ya untuk cari ROI. Since kita nggak tahu income-nya berapa gitu, berarti karena kan itu yang bakal dicari di mama selanjutnya ya. Ya, jadi kita pakai cara yang kedua. Dari target ROI dikali sama investment. Target ROI-nya kan 16% nih, berarti tinggal kita kali aja sama 15 juta. Nanti dapat target operating income. 15 juta dikali 16%. Dapat 7.400.000. Udah, itu nomor 1 selesai. Gitu doang. Nah, kita langsung lanjut ke nomor 2 ya. Yang 2. Jadi berapa sih full cost per case untuk si ice cream gitu. Nah, jadi full cost itu kan adalah penjumlahan semua biaya yang diperluin gitu. Jadi termasuk variabel, termasuk fix, itu semua dimasukin. Itu namanya dinamain full cost. Ya udah, berarti kan di soal dikasih tahu nih beberapa komponen biaya, ya kan? Nah, ini semua kita masukin. Tapi kita ubah ini semua dalam case, per case gitu. Nah, jadi kalau di soal tuh dibilang, oh variable production cost-nya adalah 6. Ini udah ya, udah per case. Jadi kita masukin aja. Terus fixed production cost, itu tuh ini kan, bukan per case. Berarti kita harus bagi per case. Per case-nya berapa? Per case-nya kan tadi adalah si ini kan, 368 ini. Yang diproduce. Nah, ini kita bagi, dapat 0,82. Gitu juga untuk yang variable sales cost, itu kan udah per case ya. Jadi langsung 1,8. Fixed sales cost itu sama kita bagi sama total produk yang terjual gitu, karena ini kan penjualan gitu. Ini kebetulan aja sama ya, yang diproduksi sama yang sold tuh sama 368.000. Kalau misalnya nanti di soalnya beda, kalau soalnya beda gitu yang diproduksi sama yang sold, kita pakainya yang sold ya untuk yang sales cost ini. Kalau yang production cost kita pakai yang manufacture atau yang diproduksi. Oke, ini kita bagi lagi sama 368, nanti dapat 1,63. Nah, admin dan operational cost 3 bagi juga 368. Dapat 0,54. Nah, berarti total cost-nya berapa? Ayo udah, tinggal kita jumlahin aja semuanya. Gitu. Oke, dapatlah $10,79. Nah, itu untuk yang poin nomor 2. Udah kelar ya. Ini, nomor 2 udah kelar. Nah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke nomor yang 3. Ditanya nih, selling price dari si Hagenberry itu berapa gitu biar dia bisa achieve atau bisa earn target operating income dia yang sebesar 2,4 juta ini kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya selling price segitu berarti berapa sih markup percentage yang dipakai dari full cost-nya dia gitu. Nah, kita kan udah tahu nih full cost-nya berapa gitu kan. Nanti kalau ketika kita udah tahu selling price-nya berapa, nanti kita bisa hitung markup-nya berapa. Gitu. Jadi satu-satu carinya. Pertama, kita harus cari selling price ya kan. Nah, selling price itu caranya gimana? Selling price itu kan berarti adalah anggapannya kayak revenue, bener nggak? Karena revenue kan selling price dikali sama jumlah unit. Kayak gitu. Nah, kenapa kita carinya revenue? Karena yang kita ketahui di soal itu sekarang adalah operating income secara keseluruhan. Bukan per unit. Jadi kita buat aja dalam keseluruhan ya, total gitu. Nah, cara cari revenue gimana? Kayak biasanya ini kita tinggal balik aja. Kayak misalnya revenue dikurang variable cost kan dapat contribution margin ya. Nah, cara untuk dapat operating income kan berarti kita harus kurangin lagi sama fixed cost kayak gitu. Nah, dalam kasus ini karena yang kita nggak tahu itu adalah si revenue, tapi kita tahu nih komponen-komponen lain, ya udah kita tinggal balik aja komponennya gitu, perhitungannya. Kita mulai dari operating income. Operating income itu adalah 24 gitu kan. Nah, terus fixed cost-nya kan tadi udah kita nih soal nih.
tinggal kita masukin aja 300, 600, sama 200. Dapatlah 1,1 dolar, 1,1 juta dolar. Gitu. Berarti contribution margin-nya adalah ini ditambahin gitu ya. Jadi operating income ditambah fixed cost itu adalah contribution margin. Nah, gimana cara kita tahu revenue-nya berapa? Tinggal kita tambahin lagi sama variable cost. Variable cost-nya berapa? Variable cost-nya itu adalah tinggal ditambahin juga ya variable cost-nya. Jadi si ini production 6 ditambahin sama sales cost-nya 1,8. Terus kita kali sama jumlah quantity-nya atau 368 ini. Oke. Dapatlah 2.870.400. Nah, udah dapat nih. Nice, bagus ya. Oke, lanjut. Revenue-nya itu adalah penjumlahan dari contribution margin ditambah variable cost. Gitu. Oke. Nah, kita udah tahu nih revenue-nya berapa gitu kan. Cara cari selling price-nya berapa? Gimana? Tinggal kita bagi aja revenue dengan total quantity. Kayak gitu. Jadi ini kita bagi sama total quantity-nya 368. Dapatlah selling price-nya adalah 17,31 dolar. Nah, berarti markup-nya gimana gitu cara carinya? Jadi sebelumnya kita harus cari masukin dulu nih full cost-nya tadi berapa? Full cost per unitnya kan tadi 10,79 kita masukin. Nah, cara cari markup itu adalah selling price. Jadi kayak difference dari selling price sama full cost itu kan anggapannya jadi kayak ada selling price dikurang full cost itu kan adalah income, benar gak? Operating income. Nah, itu dibagi sama total cost-nya. Itu adalah namanya markup. Itu jadi rumusnya difference dari selling price dan full cost dibagi sama total cost-nya. Gitu. Jadi markup-nya adalah sebesar 60,45%. Gitu. Gimana cara buktiinnya? Nih, kayak misalnya harganya kan 17,31 gitu, fokusnya segini. Berarti dengan markup segini, kita coba hitung benar gak sih selling price-nya dapat segini gitu. Coba ya. Full cost kita kali. Tuh. 1 tambah si markup-nya. Tuh, nanti kan hasilnya sama kan? Seperti selling price. Berarti perhitungan kalian udah benar gitu. Oke. Gitu sih. Oh iya, satu lagi. Tadi kenapa gue baginya sama full cost? Gitu. Ngitungnya kenapa full cost gitu. Karena di sini soalnya adalah markup percentage on full cost. Jadi markup on full cost, pembaginya adalah full cost gitu. Nah, jadi markup tuh ada dua ya. Ada yang on variable cost, ada full cost, tau gue. Yang biasanya keluar. Jadi kalian harus perhatiin juga, ini kira-kira on apa nih? Kalau misal variable cost, nanti pembaginya bukan full cost, tapi variable cost. Berarti cuman yang ini doang. Yang ini 6 sama 1,8. Itu jadi pembaginya. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke nomor yang B. Jadi itu di B itu tadi kalau misalnya si Agambari pakai target pricing approach, bukan cost plus method. Nah, untuk yang satu, jadi Hagenberry itu dia percaya bakalan bisa ngejual produk 15 dolar ya. Kita masukin selling price-nya 15 dolar per case ini. Terus company target operating income-nya 33% dari revenue. Gitu. Nah, tadi kan kita udah dapat target revenue-nya ya. Target revenue kan tadi segini nih, 6370. Tinggal kita kali aja sama 33, nanti dapat target operating income-nya segini. Gitu. Dari sih. Kan. Oh, sorry. Pakai selling price yang baru ya. Selling price yang baru. Lupa. Oke, selling price yang baru kita kali sama ini candy ice cream yang terjual. Oh, candy ice cream. Ya, candy yang terjual atau ice cream lah. Ini agak aneh. Nah, itu kan dapat revenue nih ya. Selling price kita kali quantity kan revenue. Tinggal kita kali sama percentage-nya. 33%. Itu dapat target operating income-nya. Gitu. Jadi kita gunain selling price yang baru ya. Bukan yang lama lagi. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah coba calculate target full cost-nya berapa di under this approach gitu.
Nah, terus kira-kira current expected cost-nya itu bakalan memenuhi target full cost-nya atau enggak? Rumus full cost ya seperti biasa, berarti revenue dikurangin sama operating income ya. Atau kalau kalian bingung, berarti kan rumus operating income adalah revenue dikurang full cost gitu. Ini tinggal kita balik aja. Berarti full cost adalah revenue kurang operating income. Nah, berarti target full cost-nya berapa? Kita udah dapat target revenue gitu kan. Kita udah dapat juga target operating income. Atau cara mudahnya berarti tinggal dikali sama percentage aja sih. Kalau enggak ini aja deh. Selling revenue 15 dikali sama 368 ya. Itu kan dapat target revenue tuh. Ya kan? Kita kurangin sama target OI yang udah kita hitung tadi. Dapatlah si 3698 ini. Atau kalian juga bisa caranya adalah revenue 15 dikali sama quantity. Oke. Terus dikali sama 1 minus 33%. Atau dikali sama 67%. Itu nanti hasilnya bakalan sama aja. Gitu. Jadi terserah kalian mau pakai acaranya apa. Intinya sama aja. Oke, udah dapat full cost-nya nih. Berarti sekarang kita tinggal bandingin sama current expected cost ya kan. Current expected cost-nya dapat dari mana? Current expected cost berarti kita dapat dari yang ini ya. Dari cost per unit yang tadi kita udah hitung nih di awal, full cost per case-nya. 10,79 kan. Nah, kita kali sama jumlah quantity-nya yang 368 ini. Dapatlah ternyata ya current cost-nya itu yang diestimasikan akan dikeluarkan adalah 3.970. Nah, ini kan lebih gede nih dibanding target full cost-nya, ya kan? Sebesar berapa lebih gedenya? Sebesar minus $272.000. Karena ada perbedaan ini, maksudnya target full cost-nya itu ternyata lebih kecil dibanding current expected cost, maka artinya si current expected cost itu belum memenuhi target full cost yang diinginkan sama si perusahaan. Gitu. Oke, itu untuk poin nomor 1. Sekarang untuk poin nomor 2, kalau misalnya CEO tuh punya plan to reduce fixed cost ya sebesar 15%, terus dia bisa nge-reduce variable production sebesar $0,44 per case-nya, apakah ini bakalan membuat Hagenberry itu meet the target cost? Kalau ini kan belum meet nih, kira-kira kalau misalnya di reduce fixed cost-nya bisa atau enggak gitu. Nah, karena kita reduce fixed cost-nya sebesar 15%, berarti fixed cost yang baru berapa nih? Tinggal kita kali aja kan 19% dengan total fixed cost sebelumnya. Gitu. 1 minus 19% ya. Berarti 1 minus 19% ini kita kali sama penjumlahan fixed cost, yaitu dari production cost, sales cost, admin professional cost, kita tambahin semuanya. Terus kita kali sama 1 minus 19% untuk dapat sisa fixed cost-nya berarti berapa sekarang. Gitu. Ternyata dapat ketika itu adalah $851. Nah, terus kita cari juga, karena tadi ada reduce juga nih, variable production cost-nya by $0,4 gitu kan. Berarti variable production cost yang baru yang berapa? Tinggal kita kurangin juga. Jadi kan tadi variable production cost-nya itu adalah $6 nih, ya kan? Tinggal kita kurangin aja sama penurunannya sebesar 0,4. Berarti yang baru itu adalah 5,6. Oke, kita udah dapat nih kedua komponen itu ya. Kita bisa lebih gampang untuk nyarinya nanti. Nah, tadi kan previous expected cost-nya berapa? Si 3970 kan? Nah, ini kita masukin dulu. Nah, tapi dia bilang ada reduction di fixed cost-nya. Berarti yang tadi nih ada reduction sebesar 19% dari fixed cost gitu kan. Fixed cost. Nah, dapatlah ternyata reduction-nya 209.000. Nah, terus ada reduction juga di variable production cost sebesar 0,4.
Berarti 0,4 ini kita tinggal kali sama quantity. Dapatlah 147.200. Nah, berarti karena ada pengurangan ini gitu, expected cost-nya tuh sekarang bukan segini lagi, tapi jadinya adalah 3970 kita kurangin sama reduction-nya. Kurangin sama reduction. 3614.200. Kayak nomor sebelumnya, kita tinggal bandingin lagi sama target full cost-nya kan. Target full cost-nya kan tadi adalah 3698 nih. Itu. Nah, sekarang current cost-nya adalah 3614. Berarti ada difference lagi kan. Nah, tapi difference-nya ini ternyata positif gitu. Jadi anggapannya adalah si expected cost itu lebih rendah dibanding target full cost-nya. Berarti kalau lebih rendah, si new cost itu mencapai target full cost. Gitu. Meet its target cost ya. Nah, nomor 2. Jadi ada beda nih nomor 1 sama yang nomor 2. Oke. Jadi kalau misalnya dalam financialnya gitu ya, seakan-akan nih oke lah. Gara-gara cost-nya memenuhi target. Nah, jadi sebenarnya tadi gak usah cari, ternyata nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau misalkan cari, terus nanti apa sih namanya? Kalian hitung masing-masing komponennya itu juga boleh. Gitu. Jadi hitung ulang kayak nanti berarti cost-nya berapa totalnya 891 ditambah sama 5,6 ditambah 1,8 dikali sama quantity. Nanti hasilnya pasti sama nih dengan yang ini. 3614. Nah, oke, gitu aja untuk nomor 2. Gampang ya? Nah, sekarang kita nomor terakhir dari problem yang 2. Jadi si production manager Hagenberry itu dia suggest kalau misalnya dia tuh bilang gitu. Kalau misalnya pakai cost reduction strategi itu tuh bisa ngurangin taste dari si ice cream dan bisa buat customer tuh nggak mau bayar sebesar harga aslinya gitu. Mereka mau harganya lebih murah 5%. Nah, jadi anggapannya ada decrease in price sebesar 5% gitu kan. Karena ada decrease in price, berarti harganya tadi adalah $15 gitu. Sekarang bukan segitu lagi. Ya, jadi tinggal kita kali aja decrease-nya berapa. Jadi $15 kita kali sama pengurangannya ya, pengurangan harganya atau sebesar 5% itu. Nah, berarti nanti harga barunya itu adalah $14,25. Itu. Nah, karena ada perubahan harga gitu ya untuk satu unitnya, berarti ada apa? Revenue jadinya berubah juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa pakai revenue yang lama. Jadi revenue yang baru itu adalah selling price dikali sama jumlah unit. Dapat 5244. Oh ya, tadi belum selesai ya. Pertanyaannya adalah apakah kita harus mengimplementasikan cost reduction strategi. Nah, jadi lagi-lagi kita lihat gitu ya, apakah si operating income-nya itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kayak gitu. Dan apakah memenuhi target operating income. Gitu sih. Nah, berarti kan untuk cari operating income, kita harus kurangin revenue sama current cost kan. Makanya di sini tadi gue hitung new revenue-nya berapa. Nah, sekarang kita kurang satu komponen lagi, yaitu yang current expected cost. Karena expected cost yang tadi, kita kan udah hitung nih yang di nomor 2. Di nomor 2. Ya kan, yang ini, new current expected cost-nya 3614. Nah, ini tinggal kita masukin aja komponennya. Tuh. Karena anggapannya di sini harganya nggak berubah. Yang berubah cuman kasus ini biayanya nggak berubah. Yang berubah cuman harganya doang. Gitu. Jadi ini cost-nya bisa kita pakai yang udah kita hitung di nomor 2 tadi. Nah, operating income-nya berapa? Tinggal dikurangin kan, berarti revenue dikurangin sama cost-nya, yaitu 1629800. Nah, kita mau tahu kan, ini sebenarnya achieve gak sih target OI-nya? Jadi kan di awal soal dia bilang nih, mana tadi? Kalau si
nih. Pokoknya si company itu dia pengen operating income-nya itu adalah mana ya? Nih, adalah sebesar ROI-nya kan. Gitu. ROI-nya kan tadi 16% gitu. Nah, itu di achieve atau enggak? Bukan yang ini, salah ding. Kan kita udah nomor MB ya. Kita pakai target operating income 33% ya, bukan 16 lagi. Sorry. Kita pakai yang B. Yang B itu tadi di sini ada bilang, nah, target operating income-nya is 33% of revenue. Nah, jadi apakah kita achieve atau enggak? Nah, cara ngitung OI percentage gimana? Tinggal operating income, ini yang kita dapat, tinggal dibagi sama revenue. Itu rumus OI percentage. Dapatlah sih 31,08. Nah, tapi kan targetnya tadi 33% ya. Nah, berarti ini sebenarnya kita nggak achieve gitu. Seberapa bedanya? Tinggal kita kali aja nih, 33% dikali sama revenue. Jadi harusnya tuh target OI kita segini nih, 1730. Tapi ternyata karena ada penurunan price gitu, ya kan, new operating income-nya tuh jadinya lebih kecil daripada targetnya. Kayak gitu. Jadi walaupun ya si company itu udah nurunin fixed cost-nya gitu, jadi lebih kecil kan. Nah, tapi ternyata dampak dari penurunan price itu lebih gede bagi si company. Tuh, jadi harusnya ya udah lebih baik si company itu tetap stuck aja kayak yang awal, gak usah dikurangin lagi cost-nya. Karena sebenarnya lebih menguntungkan. Itu sih. Nah, difference-nya berarti sebesar ini ya, pengurangan 2 ini. 100.720. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, kayak should Hagenberry implement the cost reduction strategy? Jawabannya adalah tidak ya. Gitu, karena tidak mencapai target OI-nya. Gitu, itu aja sih untuk problem 2. Ada yang tanya nggak sama sini? Kalau nggak kita lanjut ke nomor 3 ya. Nih, nomor 3 itu adalah tentang transfer pricing. Aduh, gede banget, sorry. Terlalu gede. Nah, jadi di namanya Brampton Corp, dia tuh ada memproduksi high-end bicycle gitu. Dan dia tuh ada 2 divisi, namanya Part Division dan Assembly Division. Nah, masing-masing divisi itu dia punya otonomi lah, gitu. Dan mereka tuh bisa melakukan transaksi baik di dalam ataupun keluar. Jadi kayak mereka bisa jual ke pasar, gitu. Nah, bicycle part itu di manufacture atau diproduksi sama si part division, kayak gitu. Dan bicycle part itu adalah common parts yang bisa ditemuin di pasar. Nah, part division dia tuh operated at full capacity ya, dengan produksinya 10.000 part gitu. Nah, dan dia tuh bisa aja jual seluruh partnya atau seluruh 10.000 ini ke market. Nah, sedangkan si assembly division dia tuh berhasil memproduksi dan menjual 12.000 bikes. Gitu. Jadi dibilang sini assembly division tuh butuh 12.000 part untuk bisa memproduksi 12.000 bike. Dan kalau misalnya dia beli ke vendor luar gitu ya, dia bisa bayar mereka dengan harga $44 per partnya. Mr. Josh Martin, dia tuh adalah manajer assembly division dan dia tuh approach nih si manajer part division biar bisa beli 10.000 part itu secara internal aja dengan kondisi harganya lebih murah. Nah, di sini ada dikasih keterangan gitu kan, kayak cost sama market price-nya untuk kedua divisi. Jadi untuk part division ada DM, ada DML, ada FMOH, FMA, sama dikasih tahu juga nih market price untuk part itu biasanya berapa. Nah, ini market price for part tuh maksudnya kayak selling price-nya dia gitu lah ya. Nah, terus si assembly division itu juga ada cost kayak DL, FMOH, sama dia kasih tahu juga nih market price untuk bicycle tuh biasanya berapa gitu. Kalau dijual ke orang lain, ke orang luar. Nah, ini ada cost-nya ini ditambah sama ini ya, sama DM. DM dia kan tadi yang part itu.
yang part yang rencananya mau beli dari part division gitu kan. Nah, jadi nanti jangan lupa kalau ngitung masukin juga DM-nya atau transfer in cost namanya. Oke, udah dapet nih semua informasinya, tinggal kita jawab soalnya. Nomor satu kita disuruh determine kayak kira-kira minimum sama maximum transfer price untuk 10.000 part itu berapa. Nomor dua, dengan requirement yang kayak nomor satu, apakah bisa terjadi internal transfer? Nah, nomor tiga, jadi si CEO belum tentu dia lagi ada buat beberapa SIM lah, kayak skema transfer pricing dengan beberapa metode. Ada market base, cost base, negotiated price, sama dual price. Dengan ya keterangannya masing-masing. Kalau market price berarti seharga 95% dari market price by division, full cost, dan sebagainya. Nah, dengan skema-skema yang berbeda itu, coba kita disuruh evaluasi kemungkinan terjadi internal transfer di antara kedua divisi itu dan kasih penjelasan kira-kira kenapa kedua divisi itu bakalan setuju atau nggak setuju dengan price yang ditentuin. Oke, kita back to ini ya, Excel. Seperti biasa kita masukin ya data-datanya, DM dan sebagainya ke dalam sini. Untuk kedua divisi. Oke, udah dapet. Terus kita hitung nomor satu. Nomor satu kan disuruh cari minimum sama maksimum transfer price, ya kan? Nah, ini tuh kan harus ingat ya, rumus minimum transfer price itu adalah incremental tambah sama opportunity cost. Itu nggak pernah berubah. Perbedaannya cuman adalah apakah divisi penjual itu sedang idle capacity atau lagi bekerja secara full capacity. Kayak gitu. Kalau misalnya dia idle, berarti dia udah nggak ada lagi opportunity cost anggapannya. Karena kayak dia nggak ada pilihan lain selain nggak jual atau misalnya jual secara internal gitu kan. Pasti lebih menguntungkan kalau misalnya dia jual secara internal. Nah, jadi nggak akan ada opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Opportunity cost itu adalah contribution margin yang didapetin si perusahaan kalau misalnya dia ngejual produknya dia ke pasar eksternal. Kayak gitu. Nah, dalam kasus ini kan si part division atau sebagai divisi yang menjual part ke assembly, itu kan dia lagi bekerja secara optimal nih, secara apa full capacity itu. Nah, terus di soal tuh dibilang kalau misalnya si part division tuh bisa ngejual seluruh partnya ke eksternal. Kayak gitu. Nah, jadi itu kan pasti akan menimbulkan opportunity cost kan. Nah, sekarang kita coba hitung ya opportunity cost-nya berapa. Cara-cara opportunity cost itu kan tadi gue bilang opportunity cost itu kayak contribution margin. Contribution margin adalah selling price dikurangin sama variable cost kan. Nah, incremental cost di sini adalah variable cost ya. Oke, jadi kita masukin nih, misalnya selling price-nya adalah berapa? Selling price yang ditetapin sama si part division kan tadi ada $46. Ini masukin, terus variable cost-nya berapa? Variable cost-nya adalah penjumlahan ini ya, ketiga ini. Usah. Penjumlahan semuanya. Jadi yang ambil yang ini aja langsung, total cost. Kayak gitu. Karena kan pokoknya semua biaya yang occur lah kalau misalnya dia ngejual itu ke eksternal. Gitu. Jadi semuanya include. Nah, jadi ini kan ada selisih nih. Selisihnya itu kayak anggapannya keuntungannya dia. Keuntungnya si part division kalau misalnya dia jual ke tempat lain, ke eksternal gitu, ke market. Sebesar $10,5. Nah, inilah apa ya, keuntungan yang dia tuh nggak akan mau lepas kalau misalnya dia jual secara internal. Jadi dia tuh kayak istilahnya nggak mau rugi lah gitu. Kalau misalnya di internal transfer bikin dia rugi, dia tuh nggak mau jual ke internal transfer. Nah, jadi 10,5 itu nanti bakalan akan masuk ke perhitungan kita untuk cari minimum transfer price. Kan? Nah, ini cuma keterangan aja. Nah, sekarang kita cari minimum transfer price-nya berapa. Berarti adalah
incremental cost-nya tadi kan 35,5 ya. Ditambah sama 10,5. Ya, udah dihitungin. Sorry. Nah, berarti adalah ditambah ini. Atau sama dengan selling price-nya dia ke external party. Gitu aja sih intinya. Jadi gimana cara siapa namanya? Si division netepin harga transfer, ya udah dia pastinya mau keuntungan yang sama kalau misalnya dijual ke external party. Kayak gitu intinya. Jadi ingat ya, kalau minimum transfer price itu tuh dalam POV-nya si divisi yang jual. Atau dalam kasus ini adalah si part division. Ya kan? Karena minimum transfer price itu maksudnya apa? Kayak minimal banget gitu si divisi yang harus setuju sama transfer price yang segini yang ditetapin sama si part division karena dia nggak mau rugi kan gitu. Nah kalau maximum price itu tuh terbalik kayak dari sisi si yang beli, divisi yang beli, atau dalam kasus ini si assembly. Nah, kira-kira si assembly itu maunya berapa sih? Kayak berapa sih uang yang akan rela dikeluarin untuk melakukan internal transfer? Nah, di soal tuh dibilang kalau misalnya dia tuh bisa beli ke outside vendor atau vendor di luar dengan harga sebesar $44 aja nih per part. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya harganya yang ditetapin sama si part division lebih mahal, dia pasti cenderung mau beli di luar aja. Karena lebih menguntungkan bagi dia, bisa hemat cost, istilah kayak gitu. Nah jadi asal supplier cost-nya tadi adalah 44 nih. Ya udah, itu adalah total cost-nya dia. Maksudnya ini adalah maksimum transfer price-nya. 44. Nah, kalau kalian lihat ini kan agak aneh ya, masa minimum transfer-nya lebih gede dibanding maksimumnya. Kayak gitu. Nah, jadi itu ini sebenarnya bisa aja terjadi gara-gara yang tadi gue bilang kan. Kalau minimum transfer price itu dilihat dari sisi part. Kalau maksimum tuh dilihat dari sisi assembly. Kayak gitu. Nah, karena keanehan ini, nah itu bisa untuk menjawab nomor 2 nih. Jadi kayak apakah internal transfer bakalan terjadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Gara-gara nggak akan ketemu yang ideal gitu. Bisa rata-ratanya aja ya, misalnya $45 gitu. Si divisi part ini pasti juga nggak akan menjual gitu. Karena dia anggapannya bisa lebih untung gitu ya. Bisa lebih mendapatkan income lebih kalau misalnya dia jual ke eksternal gitu kan. Nah, sebaliknya untuk assembly juga kayak gitu. Ngapain gue harus beli $45? Kalau misalnya gue bisa beli nih dari divisi vendor luar sebesar $44 juga. Makanya kalau misalnya dalam kasus seperti ini ya, nggak akan ada terjadi yang namanya internal transfer. Kayak gitu. Dah, jadi nomor 1 dan 2 itu kayak berkesinambungan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ketiga itu kalau misalnya ada beberapa skema nih yang direkomendasi sama si CEO-nya. Pertama ada market base. Market base itu kalau misalnya di sini dibilang 95% dari market price. Market price-nya si buying division ya. Jadi dalam kasus ini adalah si $44. Ya kan? Karena di soal bilang nih, market price dari si buying division itu adalah $44. Nah, coba kalau misalnya kita menggunakan itu, apakah kedua divisi akan setuju dengan harganya? Ini logika aja sih ya. Kayak 44 aja nggak akan terjadi internal transfer. Apalagi kalau cuma 95%-nya doang. Kemungkinan besar nggak. Tapi kita hitung dulu. Kita hitung 95% dikali sama 44 ya. Nah, berarti kalau misalnya pakai skema dia ini, si part division itu cuma bisa ngejual dengan harga 41,8. Nah, ini kan pasti menguntungkan banget nih bagi si assembly ya kan, karena lebih murah dibanding harga pasar. Nah, tapi ini akan merugikan untuk si untuk si part division, sorry. Jadi di sini si
siapa part division pastinya nggak akan setuju, tapi assembly kemungkinan sih akan setuju karena menguntungkan bagi dia. Tapi karena satu pihak nggak setuju ya, berarti nggak akan terjadi internal transfer, gitu ya. Oke, itu yang A. Yang kedua itu cost base. Jadi cost base ini dibilang full cost. Nah, full cost kan tadi udah ketahuan ya, full cost itu kan jumlah semuanya. Itu 35,5. Full cost itu berarti kita ambil dari costnya si part division ya. Karena kan yang mau dijual itu atau yang mau bakalan apa produk yang bakalan ditransfer secara internal adalah produk yang dihasilin sama si part division. Makanya full cost yang diambil adalah full cost-nya part division. Nah, kalau misalnya full cost 35,5 kira-kira bakal terjadi internal transfer atau enggak? Pastinya enggak ya. Pas 1,8 aja enggak, apalagi 3,5. Anggapannya kayak si part division cuma untuk nutupin cost-nya dia doang gitu. Dia nggak dapat tambahan keuntungan gitu kan, nggak akan dapat profit. Ya nggak mau lah, kayak mending gue jual di luar gitu, karena pasti bakalan ada keuntungan. Jadi di sini nggak akan lagi terjadi ya, alasannya sama seperti yang market base. Kalau ini si siapa? Si assembly pastinya kalau pakai ini dia mau aja karena menguntungkan bagi dia. Kayak gitu. Nanti kalian jelasin aja pakai kata-kata sendiri ya. Sekarang ada yang C, negotiated price. Negotiated price adalah berapapun harga yang di sini udah dapat kata kuncinya, can agree on. Jadi kayak harga yang bisa disetujui sama mereka. Kalau misalnya nggak setuju, berarti nggak akan ada yang namanya negotiated price ya. Karena negotiated price adalah harga yang udah dinegosiasi nih sedemikian rupa, dan mereka tuh udah setuju. Intinya kayak gitu. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa ngitung nih. Kenapa? Gara-gara kayak nggak ada data. Datanya kurang cukup gitu untuk bisa kita hitung ini. Gitu kan. Kalau misalnya kita lihat sekilas kan kayak mana bisa sih. Nah, tapi kan kalau mereka pasti ada menambahkan faktor-faktor eksternal lain kan yang dipertimbangin sama mereka. Kayak gitu. Nah, mungkin banget kayak part division ya udah deh nggak apa-apa, gue jual misalnya 45 gitu. Nah, terus si assembly juga kayak ya udah deh gue juga 45 nggak apa-apa, masih oke lah. Cuma beda $1 misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin itu dia namanya sama negotiated price ya. Nah, kalau negotiated price kan berarti semuanya dua udah setuju nih. Kalau misalnya udah setuju berarti bisa aja terjadi internal transfer. Kayak gitu. Makanya gue di sini bilangnya kayak internal transfer may take place. May. May. Jadi belum belum pasti tapi kemungkinan terjadi karena mereka udah setuju sama price-nya. Terakhir banget itu dual price. Dual price di sini dia ada ketentuannya kalau misalnya yang the buyer atau si assembly dia tuh bakalan bisa beli si partnya dengan harga 90% dari market price. Nah, si seller dia tuh bisa jual dengan harga 150% dari full cost-nya dia. Kira-kira ini mereka bakal setuju atau enggak? Kita hitung dulu ya. 90% dari market price. Berarti 50% dikali sama market price-nya 44. Dapatnya 39,6. Seller 150% dari full cost. Full cost-nya tadi adalah 35,5. Nah, ternyata dapat 53,25. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kan si buyer itu dia nggak akan mau beli kalau misalnya harganya di atas $44 ya kan. Nah, berarti kalau misalnya di bawah $4 nih, dia pasti mau gitu. Jadi si assembly itu pasti agree. Agree gitu. Nah, gitu juga untuk yang seller ya. Jadi si part division itu kan dia biasanya ngejual cuman harganya 46 nih ke external. Nah, tapi kalau misalnya dia jual secara internal, dia bisa jual seharga 53,25. Nah, itu kan berarti nguntungin nih buat si divisi gitu kan. Nah, jadi sama kayak yang part assembly, part division, buat agree juga. Karena menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kayak gitu. Karena ini sama-sama menguntungkan gitu ya, pasti mereka berdua setuju dan internal transfer pasti bisa dijalanin kayak gitu. Tapi ada kayak cost-nya gitu, maksudnya kayak nggak sepenuhnya bagus dual price. Karena ini gimana nih, si buyer cuma bayar segini tapi seller bisa dapat segini, itu kan ada difference ya. Nah, difference ini yang bakalan ditanggung yang nanggung siapa? Yang nanggung itu si company, jadi company secara keseluruhan ya, bukan dalam divisi lagi. Jadi nanti keuangan company udah nih untuk cover si seller gitu. Nah, nanti jadi kan ini misalnya ada difference sebesar segini nih. Nah, anggapannya nanti si company itu, yang company pusat ya, bakalan kayak kasih subsidi ke seller. Jadi nanti bayar
segini ke seller, si company bakal bayar segini ke seller. Kayak gitu. Ya, tapi ini sebenarnya jarang terjadi ya. Gitu. Karena kan nggak nguntungin buat apa. Mending langsung beli aja dari eksternal. Gitu. Gitu aja sih untuk yang D. Jadi ini udah selesai ya untuk yang nomor 3. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kak, tadi maaf yang itu 90% market price-nya dari mana ya, Kak? 90% market price itu dari buying division. Nah, jadi kan buying division tuh tadi dibilang nih, kalau misalnya dia bisa beli dari outside vendors harga 44 per part kayak gitu. Nah, kita makanya pakai harga yang 44 part $44 yang ini nih. Pakai outside vendor price. Nah, itu dikali sama 90%. Benar gak sih? Itu yang ditanyain kan ya? Benar gak? Yang D, Kak. Oh, sorry, 3D. sorry. Oke. Ya, kalau yang ini kita juga sama ya, pakai market price-nya si buyer gitu. Kenapa? Gara-gara si dia kan tadi udah tentuin kalau misalnya dia nggak mau harganya lebih besar dibanding market price yang dia bisa dapetin di pasar gitu. Nah, jadi patokannya dia tuh pasti selalu si market price-nya yang didapetin dari outside vendor yang 44 ini. Kayak gitu. Makanya di sini kita kali 90% dikali sama 44. Gitu. Ngerti nggak kira-kira? Oke, Kak. Iya, paham. Oke, gitu ya. Jadi ini kayak kita ngeliat dari point of view masing-masing. Tuh, kalau minimum berarti dari yang dijual, kalau yang maksimum dari yang beli. Gitu aja sih untuk mudahnya. Oke, ada lagi yang mau tanya kira-kira? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor terakhir itu tentang performance evaluation. Nah, performance evaluation itu nomor 4 ya. Oke, kita gedein. Oke, jadi ada namanya company La Rosa. Oke, dia itu adalah manufacturer untuk dekoran rumah gitu, dekorasi rumah. Nah, dia tuh punya 2 source of fund. Yang pertama itu ada long term debt sama equity capital. Dengan masing-masing market value segini dan book value segini dan ada interest rate segini. Untuk equity capital ada equity capital percentage-nya sebesar 14%. Gitu. Nah, terus dibilang di sini kalau company itu punya 3 divisi dan dia itu based on product line. Masing-masing divisi punya required rate of return-nya masing-masing ya. Oh enggak, setiap divisi itu required rate of return-nya 17,5% sama semua. Nah, terus di sini dia ada kayak kasih nih, kayak divisinya ada 3 kan tadi. Operating income-nya berapa, aset-nya berapa, sama current liability-nya berapa. Udah dikasih tulis soal. Larosa, dia tuh punya plan untuk launch new design gitu. Dengan collaborate dengan famous social influencer yang dimana bakalan tiap divisi bakal mengincrease atau menambahkan investment mereka sebanyak 225 juta per divisi gitu ya. Nah, terus pertambahan investasi ini diharapkan dapat generate atau dapat menghasilkan pertambahan income untuk masing-masing divisi sebesar 50 juta. Nah, assume kalau misalnya tax rate-nya adalah 25% di Indonesia. Pertanyaannya adalah berapa ROI dan RI untuk masing-masing divisi. Gitu. Kalau misalnya La Rosa itu mendefinisikan income itu sebagai operating income dan total aset sebagai investment. Nah, yang kedua kita disuruh cari ACC sama EVA untuk masing-masing divisi, dan yang ketiga kita disuruh cari efeknya apa kalau misalnya kita menambah project baru itu, project yang collaborate sama KOL ya, influencer. Dan efeknya apa ke ROI sama RI. Terakhir kayak di antara ROI sama RI mana sih yang lebih preferable untuk digunain gitu ketika kita compare kedua investment kita compare ROI sama RI setelah adanya new investment. Nah, kita disuruh explain jawaban kita. Oke, ini gampang ya. Ini pasti keluar evaluation dan rumusnya itu doang sebenarnya. Jadi kan tinggal apalin aja. ROI berarti adalah income, operating income per investment. Kalau RI itu operating income dikurang RRR atau required rate of return dikali investment gitu ya. Kenapa rumusnya ini? Karena
RRR kalau investment itu anggapannya kayak expected return yang dihasilin sama perusahaan. Kayak dia invest segini nih, diharapin returnnya adalah segini gitu. Nah, problemnya adalah apakah dia berhasil mendapatkan operating income lebih besar dibanding targetnya gitu. Jadi kayak actual income-nya apakah lebih besar dibanding expected. Kalau misalnya actual lebih gede, berarti akan ada yang namanya residual income. Makanya residual income itu lebih baik kalau misalnya semakin tinggi gitu ya. Oke, kalau ROI itu dia kayak ngelihat nih dengan investment yang gue punya itu bisa generate berapa operating income ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 1 ya. Tadi kan kita ini udah masukin nih semua datanya. Oh ya, sama ini ya. Ini kan data yang pertama itu digunain untuk perhitungan WACC. Kalian harus tahu nih, ini tuh sebenarnya disebut sama apa, ini disebut sama apa. Jadi di sini kan ada yang namanya market value ya. Nah, perhitungan WACC itu tuh selalu pakai market value. Jadi kalau ada book value ini kan abaikan aja ya. Jangan terkecoh ya, jangan sampai bingung kayak gunain yang mana ya gitu-gitu. Jangan cari rata-ratanya juga, tapi cari market value-nya. Nah, market value-nya berapa, itu yang kita gunain untuk perhitungan nanti. Gitu. Karena WACC kan mau ngeliat nih kira-kira kayak kondisi pasar sekarang tuh gimana gitu. Jadi kalau misalnya pakai book value itu udah nggak relevan ya, karena dia historical cost gitu. Makanya pakainya market value. Nah, debt market value itu biasanya disingkat dengan D, gitu. Nilai utang gitu kan. Ini kalau misalnya dalam rumus WACC ya, sebutannya D. Nah, terus kan kalau di WACC ada juga namanya E gitu kan. Nah, E itu yang ini, equity market value. Tuh, jadi ini. Ya, itulah intinya. Nah, terus ada juga yang namanya V. V itu adalah penjumlahan debt dan equity value. Itu namanya V kalau di rumus. Nah, terus ada juga interest rate kan. Ini kan jangan bingung, interest rate itu sama dengan cost of debt ya. Cost of debt atau yang disingkat dengan RD. Nah, terus ada juga yang namanya equity capital. Itu juga namanya cost of equity yang bisa disebut dengan RE. Kayak gitu. Jadi yang ditanyain itu adalah ini, sama ini. Nah, ini udah dapet ya semua infonya. Sekarang kita langsung nomor 1. Nomor 1, kita disuruh cari untuk masing-masing divisi ROI dan RI-nya berapa. Nah, divisinya ada 3 ya, wall decor, kitchen appliances, sama bedding and converters. Nah, dengan rumusnya ini, berarti kita gampang aja kan cara carinya. Apalagi di soal udah dibilang nih, kalau income itu bakalan didefinisikan sebagai operating income, dan total aset bakalan didefinisikan sebagai investment. Jadi nanti investmentnya itu pakai aset aja, nggak usah dikurangin sama current liability. Gitu. Jadi diikutin apa kata soal aja ya. Kalau misalnya soal nggak disebutin, amannya kalian buat dua-duanya aja. Tapi buat asumsi, total aset adalah investment, misalnya kayak gitu. Atau asumsi total investment adalah total aset kurang CL gitu. Asalkan ada asumsi pasti dibenerin sama dosen. Ya, oke. Sekarang kita tinggal hitung nih ROI-nya berapa. Operating income-nya kan ini wall decor, tinggal bagi sama aset. Segampang itu. Ini tinggal di apply juga untuk ke divisi lain ya, dapat segini nih. Nah, terus kita ke RI juga sama ya. RI berarti operating income, kita kurang sama RR-nya tadi 17,5. Terus kita kali sama investment. Investmentnya adalah aset. Dah, dapatlah segini. Oke, ini kita lock ya. Kita string biar gampang. Nah, jadi dapat ternyata wall decor segini loh RI-nya. Kitchen sama bedding adalah segini. Oke, gampang banget ya kalau dia gitu. Udah selesai deh nomor 1 gini doang. Karena gampang, makanya poinnya juga kecil guys. Makanya kalau misalnya kalian ada dikasih soal sebanyak ini gitu, kerjain yang poinnya pengen gede aja. Yang lebih duluan kerjain gitu. Karena ini gampang. Nah, sekarang nomor 2 tuh kita disuruh cari WACC sama EVA. WACC sama EVA tuh sebenarnya kenapa sering disatuin? Karena perhitungan EVA itu tuh ada dibutuhkan WACC itu berapa. Itu makanya sering disatuin kadang. EVA itu kan rumusnya NOPAT ya. NOPAT itu atau after tax operating income. Atau NOPAT itu singkatan dari net operating profit after tax.
Nah, dikurangin sama WACC, weighted average cost of capital, dikali sama assets minus CL. Nah, kalau misalnya di EVA, itu dia pasti pakai assets kurang CL ya. Jadi jangan kalian nanti dikali sama aset aja. Tapi kalian harus kurang sama CL nih, jangan sampai lupa. Nah, di sini gue udah jabarin ya, biar gampang. Jadi kita udah ada nopat, WACC, sama aset CL. Jadi WACC-nya kita masukin di sini aja. Itu. Sekarang kita coba cari nopat ya. Nopat kan gampang ya. Tinggal kali aja nih operating income kita berapa dengan tax kita. 1 minus tax. Taxnya adalah 25%. Kan? Dapatlah 150 juta. Kayak gitu. Sorry. Dah. Berarti untuk yang divisi lain juga sama kan caranya. Tinggal dikali aja dengan tax. Dapat nih segini. Nopatnya udah selesai. Gitu doang. Nah, sekarang WACC yang juga ditanyain di soal. WACC-nya gimana caranya? Jadi WACC itu untuk tiap-tiap divisi pasti sama. Kayak gitu. Karena dia data-datanya itu nggak ada yang dipengaruhin sama data-data per divisi gitu ya. Karena kan perhitungan WACC itu cuma gunain equity sama debt gitu. Makanya nanti WACC-nya bakal sama nih untuk seluruh divisi. Yaudah, kita coba cari yang kita coba cari WACC-nya ya. Rumusnya D per V. Berarti D itu tadi adalah D itu 700 per V itu penjumlahan D dan E. Oke. Nah, terus tinggal dikali sama cost of debt 9% atau interest rate gitu. Terus kita kali kalau debt itu jangan lupa kita harus kurangin sama 1 minus tax ya. Jangan sampai lupa. Itu kenapa? Karena kalau kalian tahu kan kalian udah belajar ya. Kalau debt itu mengurangin pajak biasanya. Makanya kadang orang tuh kayak di perusahaan kenapa ada yang mengutang? Karena itu bisa ngurangin pajak yang dibayar ke pemerintah. Kayak gitu. Dibanding saham. Kalau saham kan nggak ada pengurangan pajak. Nah, makanya di sini kita harus kurangin sama pajak. Gitu. Oke. Udah. Ini untuk debt udah selesai ya. Sekarang kita tinggal tambahin sama equity. Jadi ini E kita bagi lagi sama V. V itu D tambah E. Ya. Terus kita kali sama cost of equity. Nggak perlu dikali sama pajak. Oke, udah dapat. Hasilnya adalah 10,73. Ya, ini untuk ketiga divisi sama semua nih 10,73. Berarti udah selesai nih, WACC udah selesai ya. Sekarang yang tersisa tinggal EVA. Nah, cara-cara EVA kan berarti udah dapat nopo, udah dapat WACC, tinggal aset kurang CL. Aset kurang CL mah gampang banget, tinggal dikurangin aja nih aset sama CL. Itu untuk semuanya ya. Nih, dapat deh. Nah, berarti EVA tinggal ini aja kan, dimasukin ke rumusnya. Nopat dikurangin sama WACC dikali sama aset kurang CL. Nah, dapat deh segini. Selesai untuk nomor 2. Kelar, itu aja. Oke, sekarang kita nomor 3 ya. Nomor 3 itu disuruh determine kira-kira efek apa sih efeknya apa sih ke ROI dan RI kalau misalnya kita adding new project. Nah, karena kita adding new project ya, tadi dibilang kalau misalnya kita adding new project, itu tuh bisa increase investment sebesar 225 juta. Tapi dengan pertambahan investment sebesar ini, diperkirakan akan ada additional operating income nih sebesar 50 juta untuk masing-masing divisi. Oke, jadi kan ini ada perubahan data ya. Tinggal kita buat aja nih, berarti ini operating income-nya bukan lagi 200 juta untuk quality core, tapi kita udah tambahin sama 225 juta. 225 juta. Tambah sama 225 juta udah di sini. Oke, gitu juga untuk yang divisi lain. Tinggal di drag aja semua. Oke, udah dapat. Nah, OI-nya berubah, investment tadi juga berubah kan? Investment tadi itu kan dibilang kalau investment itu dari aset. Nah, berarti aset tinggal dijumlahin sama pertambahan investmentnya. Sorry, tadi gue salah masukin angka ya.
Ini investment ya, 225. Kalau misal OI itu tadi 50 juta doang. Jadi bukan tambahin sama 225 juta, tapi ditambahin sama 50 juta. Oke, sorry. Nah, untuk investment itu tadi ditambah sama 225 juta ya. Berarti tinggal di ini aja, drag juga. Dapat deh segini. OI sama investment yang baru. Berarti untuk cari ROI sama RI kan gampang juga nih. ROI sebelumnya kan tadi segini nih. ROI sebelumnya 23 dan bla 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 gitu kan. Ini kita drag. RI yang lama juga segini. Ini tinggal kita drag aja. Nah, terus kita disuruh cari ROI-nya berapa kan? Nilai ROI rumusnya tetap sama ya. Income, operating income dibagi sama investment. Investment adalah aset. Nah, tadi kan udah kita masukin nih data-datanya. Tinggal kita bagi aja. Selesai. Tinggal kita drag lagi. Udah, segampang itu. Nah, ini kan kalau kita lihat ada perbedaan ya. ROI ke yang lama dengan yang baru. Berapa sih difference-nya? Tinggal kita kurangin aja. Yang baru dikurangin sama yang lama. Oh, ternyata ada decrease sebesar 0,27% untuk Qualicor. Terus ada increase untuk si kitchen appliances. Dan ada decrease untuk bedding and comforter. Gitu. Nah, berarti kalau kita lihat ya, ternyata dengan penambahan investment itu yang collaborate sama influencers malah menurunkan ROI kita. Kayak gitu secara keseluruhan untuk company. Karena kalau kita lihat sendiri ya, difference-nya lebih gede kan dibanding dengan increase-nya. Decrease-nya lebih rendah, lebih tinggi dibanding increase-nya. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang kan lebih rugi lah bagi si perusahaan kalau misalnya ngejalanin investment, ngejalanin project ini. Nah, itu kan kalau dalam sisi ROI. Gimana kalau RI? Siapa tahu lebih tinggi gitu kan. Beda kita pakai cara yang biasa ya. OI dikurangin RRR-nya tadi 17,5 nggak berubah. Terus kita kali ini sama new investment. Dapat segini. Nih kita drag juga. Dapat untuk masing-masing divisi segini kan. Nah, ada difference nggak? Difference-nya berapa? Oh, difference-nya segini. Wah, ternyata difference-nya sama semua untuk masing-masing divisi. 10.625 juta. 10.625.000. Kayak gitu. Nah, inilah yang bakalan bisa kita jadi acuan kita untuk menjawab yang pertanyaan nomor terakhir ya. Gitu. Pertanyaan nomor terakhir tuh ditanya. Jadi antara ROI sama RI kira-kira performance measure mana sih yang lebih preferable gitu ketika kita compare new investment gitu kan. Ini kan kita udah hitung nih masing-masing ya kan. Yang baru sama yang lama. Kalau misalnya ROI itu beda-beda dia ada difference-nya. Nah, kalau RI ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Maksudnya ada peningkatan, sama-sama ada peningkatan gitu, tapi jumlah peningkatannya sama. Jadi kayak nggak relevan gitu loh untuk bisa ngitungnya. Jadi kayak kurang preferable di kasus yang ini. Jadi untuk yang nomor 4, jawabannya adalah ROI yang lebih preferable. Kayak gitu. Karena kita bisa langsung ngeliat nih, oh ternyata dengan ada penambahan investment gitu, itu malah cuma menguntungkan si kitchen. Kayak gitu. Nah, ternyata wall decor sama bedding kayak jadinya nggak diuntungkan dengan itu. Nah, jadi alangkah baiknya bagi mereka untuk nggak ini kan, untuk nggak launch new design gitu kan, yang bisa collaborate sama influencers, karena itu merugikan bagi mereka. Gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat nih kira-kira ya sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu kan. Paling kita lihat, oh iya nih increase, tapi kan nggak tahu ini beneran increase dalam arti yang bagus atau enggak, karena kita cuma ngitung kuantitasnya aja. Secara ya secara nominal kayak gitu. Gitu. Jadi untuk yang nomor 4 itu yang paling bagus adalah ROI dalam kasus ini. Beda kasus bisa beda jawaban gitu ya. Oke, gitu aja sih guys untuk nomor 4 ya. Ada yang mau ditanya? Iya. Kalau misalnya ternyata yang RI-nya juga menunjukkan kayak
differences-nya gitu gimana Kak jawaban? Kalau gitu, mm, mm, mm. Gimana ya? Hmm, sebenarnya ini tergantung kalian sih. Kalian mau jawab apa? Jadi sebenarnya buat buat answer tuh sebenarnya benar aja kalau misalnya kalian bilang oke RI lebih bagus atau ROI lebih bagus gitu. Asalkan ada alasannya gitu loh yang mendasari itu kenapa kayak gitu. Jadi kayak ini kan sebenarnya ROI atau ROI kan yang nentuin si pihak manajemen kan. Nah, bisa pihak manajemen juga pasti mikir kan kayak sebenarnya lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya itu yang mana gitu, siapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar ada perubahan juga nih kayak di sininya gitu difference-nya. Kalian tinggal lihat aja sebenarnya perbedaan ROI itu sama RI apa bisa di Google gitu kan. Terus kayak apa pembedanya mereka tuh apa dan biasanya digunain tuh apa kayak gitu. Gitu aja sih paling. Jadi bebas kalian ya, asalkan emang alasannya itu benar kayak gitu sih. Karena kalau dosennya kalau kayak gitu pasti dibenerin aja. Karena mereka lebih ngelihat kalau di AM tuh lebih ngelihat kayak reasoning kalian gitu loh. Kayak kenapa sih kalian jawabnya ini gitu. Jadi biar kalian tuh nggak cuma ngitung doang, tapi kalian ngerti sama intinya apa. Oke, semoga menjawab ya, atau nggak gitu menjawab. Sorry. Ya kok Kak, nggak ngerti. Pasti Kak. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya kira-kira? Oke, kalau nggak ada, ternyata itu juga guys soalnya. Sampai problem 4 untuk soal UAS gitu aja. Mungkin yang di sini yang nggak ada itu balance scorecard ya. Tapi ya, kalian nanti tolong pelajarin sendiri kalau balance scorecard. Kalau balance scorecard itu sebenarnya gampang. Dia cuma ada 4 perspektif gitu ya. Ada yang dari finance, customer, internal business process, sama learning and growth. Kayak gitu. Kalian tinggal apalin aja nih kayak kata kuncinya. Kayak misalnya di financial berarti yang berhubungan dengan financial. Kayak misalnya ROI, EVA gitu-gitu. Kayak oke untuk increase operating profit misalnya. Itu kan financial. Jadi yang dalam bentuk angka gitu. Nah, kalau customer ya udah berarti yang ada hubungan sama customer. Contohnya apa? Kayak misalnya market share, terus kayak customer satisfaction gitu itu lebih gampang lah ya bisa dibedain. Nah, internal business process itu kayak yaudah kegiatan internal di perusahaan kayak halnya untuk increase manufacturing quality misalnya kayak gitu atau untuk uh, apa namanya untuk um, apa sih itu sebenarnya ada banyak sih tapi gue jadi misalnya untuk increase on time delivery misalnya kecepatannya kecepatan pengiriman misal kayak gitu sama ada beberapa lah pokoknya yang itu hubungannya sama internal proses ya sama kegiatan operasional perusahaan. Kalau yang terakhir itu learning and growth lebih gampang lagi. Jadi kata kunci cuma dua, itu employee sama information system capabilities. Itu selalu itu sih yang keluar. Jadi kalau misalnya udah hubungan sama employee gitu ya, itu pasti masuknya ke learning and growth. Biasanya kayak apa? Misal kayak training, jumlah training yang dilakukan, kayak berapa jumlah employee yang udah terlatih, misal kayak gitu. Sama kayak ke, apa kecepatan sistem menangkap apa sih namanya menangkap informasi baru misal kayak gitu uh, atau misalnya kecepatan sistem informasi untuk mendukung proses manufaktur misal kayak gitu jadi kayak ada kata kuncinya masing-masing perspektif itu aja sih kalau balance scorecard ya lebih gampang itu aja. Oke, mungkin sih gitu aja ya dari gue. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain di luar ini, kalian juga nggak apa-apa ya, bisa tanya ke panitia AIS-nya, nanya lain gue apa, gitu. Mungkin sekian dari gue stop share ya. Mungkin bisa diserahin ke ini, AIS gimana? Oke, thank you Kak Cesa buat materinya. Dan thank you juga buat yang udah datang. Nanti materinya bakal di-upload di YouTube dan PPT dan Excel-nya juga bakal di-upload di StudyKit. Thank you semua. Thank you Kak. Oke, thank you ya. Thank you AIS. Thank you semuanya udah datang. Good luck, kelasnya.